What's up para kaum Zoom Melon. Kita kali ini akan kembali membahas cerita perjuangan Yeo yang masih belum berhenti tumbuh dan terus melangkah selangkah demi selangkah agar dirinya bisa menjadi lebih kuat, bukan hanya di bumi melainkan di seluruh dimensi. Lalu, apakah yang akan terjadi dalam cerita kali ini? Oke guys, karena kalian sudah kepanasan, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja menuju ke jalur ceritanya. Pada pertarungan besar di antara Laguna melawan Bart, sang dewa kuno pengendali darah, sayang sekali Laguna harus dibuat keok ketika sang dewa kuno berhasil membentuk banyak lubang di tubuh Laguna yang sudah tak lagi sanggup untuk bisa beregenerasi karena sudah kehabisan energi. Pada momen tersebut sang putri yang tidak mau melihat Laguna mati berusaha untuk memberikan darahnya secara paksa karena menurutnya itu merupakan jalan satu-satunya agar ia bisa kembali pulih. Akan tetapi Yeo langsung menghentikan aksi wanita tersebut. Bersama dengan itu, sistem juga memberikan peringatan kepada Yeo, memintanya untuk tidak terlalu mengintervensi jalannya quest utama Shadow King. Bukan tanpa alasan, Yeo di sini sadar jika Laguna memang sedari awal sudah mencoba untuk tidak mengkonsumsi darah sang putri untuk menghindari masa depan yang suram dan sempat dilihat oleh Laguna sebelumnya. Yeo sangat menghargai keputusan Laguna yang sudah ia anggap sebagai teman dekat. Apalagi ia juga terlihat lebih memilih untuk mati daripada harus kehilangan kendali meski memiliki kekuatan yang besar. Yeo juga bertanya kepada sistem apakah akun Shadow King yang dikabarkan akan dihapus juga akan menghilang dari garis waktu ini. Menurut sistem itu benar. Dunia Shadow King ini memang suatu kejadian yang telah lampau yang sudah seharusnya menuntun Laguna menjadi sosok Shadow King. Akan tetapi, jika Yeo mengintervensi secara paksa dan mencegah Laguna menjadi Shadow King, maka peristiwa Laguna menjadi Shadow King tidak akan pernah terjadi sehingga akun Shadow King di dalam daftar akun raja tidak akan pernah ada. Itulah mengapa di sini sistem berusaha agar Yeo tidak menghentikan jalannya prosesi. Dari awal hingga saat ini Yeo sebenarnya merupakan orang yang telah mendorong Laguna memasuki jurang kegelapan hanya demi kepentingan pribadinya, yaitu menuntaskan misi Shadow King dengan cepat. Di sisi lain Laguna sendiri malah tidak pernah merasa ragu dengan Yeo dan terus memperlakukan dirinya sebagai seorang teman yang bisa dipercaya. Setelah menenggelamkan Laguna jatuh dalam kejahatan dengan menggunakan tangannya sendiri, Yeo merasa jika dia tidak ada bedanya dengan seseorang yang sudah menjual teman sendiri hanya untuk mendapatkan kekuatan, dan itu dirasa benar-benar hina. Tapi di sisi lain Yeo juga sangat menyayangkan jika dirinya harus kehilangan akun Shadow King yang telah selama ini banyak memberikan bantuan besar. Iya, memang benar, tapi itu hanya di masa lalu. Dan sekarang Yeo sudah menjadi lebih kuat, mengingat terdapat para dewa kuno yang sudah ia dapatkan. Jadi tidak masalah jika harus kehilangan akun yang satu ini. Dan lagi, teman adalah yang paling penting menurut Bang MC bila dibandingkan dengan kekuatan. Sebelum memulai aksinya, Yeo kembali membuat satu pertanyaan terakhir teruntuk sistem. Jadi, Yeo sendiri sebelumnya telah mengalahkan banyak sekali musuh kuat dengan menggunakan akun Shadow King. Dan jika akun Shadow King hilang di garis waktu asli, apakah itu juga akan mempengaruhi semua hal yang pernah Yeo lakukan dengan menggunakan akun tersebut? Sistem pun menjawab tentu tidak, karena pada prinsipnya dunia Shadow King dan dunia Yeo itu sama-sama bersifat independen. Dan satu-satunya hal yang akan terpengaruh dari perbuatan Yeo sekarang, apakah akun Shadow King akan dihapus ataukah tidak. Sementara itu di dalam pertarungan Guyi terlihat masih berupaya menghentikan setiap serangan Bart, melindungi Yeo serta Laguna yang tak sadarkan diri. Bart di sini juga bertanya, sebagai sosok dewa kuno sama seperti dirinya, emang Guyi nggak malu diperintah-perintah sama seorang manusia yang fana? Sambil terus menghentikan serangan yang datang, Guyi pun berkata jika Bart benar-benar belum paham dengan situasinya. Dan sebagai dewa kuno, Guyi sendiri takkan mungkin mau menuruti perintah dari ras manusia lemah. Oh, apakah itu artinya kau sudah dikalahkan oleh manusia ini? Benar-benar sangat mengherankan. Bagaimana mungkin bisa dewa kuno dikalahkan oleh manusia, ucapnya. Bart di sini merasa jika Yeo pasti bisa mengalahkan Guyi dengan menggunakan semacam trik kotor. Maka dari itulah dalam pertarungan kali ini Bart berjanji akan menghabisi Yeo agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang. Serangan tentakel yang tak ada henti-hentinya terlihat semakin lama mulai membuat barir Guyi semakin menipis. Ya, dia tidak bisa menahannya terlalu lama. Tapi itu tidak masalah karena sekarang Yeo sudah mengambil keputusan dan akan segera memulainya. Sementara sang putri terlihat kebingungan dan nangis pun bertanya-tanya sebenarnya apakah yang akan dilakukan oleh Yeo. Karena kau sudah memilih untuk melawan takdir itu hingga akhir, bagaimana mungkin bisa aku tidak melakukan apa-apa? Tugasmu kini sudah selesai.
Dan beristirahatlah, karena sekarang adalah waktunya giliranku, ungkap Yeo yang berdiri dengan gagah memunggungi Laguna dan sang putri. Dan dia kali ini akan menumpas sang dewa kuno dengan memanfaatkan kekuatan seadanya. Lalu, apakah Yeo bisa mengalahkan Bart mengingat ia cuma bisa menggunakan satu dewa kuno dalam satu waktu saja di dunia ini? Barir yang dipasang Guyi pun akhirnya hancur, dan setelahnya Bart tanpa berlama-lama memadatkan darah-darah membentuknya menjadi runcing, diikuti dengan tentakel tajam miliknya, dan itu semua diarahkan kepada Yeo. Akan tetapi sebelum serangan tersebut terdaratkan, tiba-tiba muncul kekuatan lain yang menyebabkan tentakel Bart rontok serta meniadakan semua serangan yang kala itu menuju ke arah Yeo. Tentu saja Bart tidak asing dengan serangan yang satu ini, dan ya, itu adalah ulas si mata besar yang terlihat sudah menampakkan dirinya menggantikan Guyi dalam pertarungan. Selain bisa merontokkan ruang dimensi, kekuatan mental si mata besar nyatanya juga bisa merontokkan benda-benda padat. Dalam pertarungan kali ini Bart benar-benar merasa sangat bersemangat, karena sekarang dewa kuno lain seperti mata besar dan yang lainnya telah menjadi anjing dari seorang manusia. Maka itu akan menguntungkan dirinya yang memiliki peluang semakin besar untuk bisa mendapatkan titel sebagai God of Destruction yang baru. Itu bisa direalisasikan setelah Bart menghancurkan Yeo serta dewa kuno yang telah menjadi pengkhianat menurutnya. Bart di sini menggunakan kemampuan pengendalian darahnya untuk menyedot darah Yeo, karena baginya meskipun ia bisa menundukkan beberapa dewa kuno, tapi tetap saja Yeo masih tetap seorang manusia yang memiliki darah di dalam tubuhnya. Kau ini sangat mudah untuk dihabisi, pergilah ke neraka, ungkapnya. Setelah darahnya disedot terus-menerus, Yeo terlihat mulai layu. Tapi di tengah prosesnya, tiba-tiba saja Bart tidak bisa mengendalikan lengan dan kakinya. Kejadian aneh yang kini ia alami juga terasa sangat tidak asing, karena itu merupakan kekuatan wabah yang diciptakan oleh Jubinuo yang muncul ke permukaan menggantikan si mata besar, sambil meminta Bart untuk menyerah saja karena ia takkan memiliki kesempatan untuk bisa menang dalam pertarungan kali ini. Yeo benar-benar bisa menggunakan dewa kuno dengan efisien sesuai dengan kebutuhannya. Tapi tetap saja Bart sama sekali tidak merasa terganggu dengan ocehan Jubi. Dan bahkan baginya kekuatan Jubi itu tidak ada apa-apanya, karena kekuatan wabah itu mengkontaminasi darah. Jadi yang perlu Bart lakukan itu hanya perlu mengeluarkan darah yang telah terkontaminasi. Sangat simpel. Ia juga menyuruh Jubi untuk segera menggunakan trik lain jika memang masih memilikinya. Belum sempat menuntaskan ocehannya, tiba-tiba saja dari arah lain muncul sebuah bim Hamehameha merah yang kekuatannya membuat Bart terdorong, terhempas, terpental ke arah permukaan tanah. Lagi-lagi Bart harus merasakan serangan yang ia rasa tidak asing, karena kekuatan tersebut berasal dari dewa kuno Saradia yang berkata jika Bart tidak perlu banyak mengoceh, sebab ocehan tidak akan bisa membuat Bart mencapai tujuannya. Dan sekarang yang perlu mereka lakukan hanyalah menunjukkan masing-masing kekuatan sejati kembali ke masa primitif. Siapa yang paling kuat, dialah yang berkuasa. Dengan darah yang hanya tersisa 5% saja sambil bersimpu di atas permukaan, Bart benar-benar heran kenapa dalam pertarungan kali ini ia malah dipertemukan dengan beberapa dewa kuno sekaligus. Ia juga bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa seorang manusia mampu memanipulasi 4 sosok dewa kuno seperti ini. Dan pertanyaan terbesarnya, apakah Yeo ini berasal dari dunia ini? Kenapa sebelumnya ia tidak menunjukkan kekuatannya? Lalu apakah tujuan Bang MC yang sebenarnya? Bart benar-benar terlalu banyak membuat pertanyaan. Bagi Yeo, pertanyaan Bart itu tidak perlu dijelaskan dengan panjang lebar, karena sekarang Bart harus memilih satu di antara dua buah pilihan yang akan Yeo berikan. Dan itu adalah tunduk kepada Yeo atas kemauan Bart sendiri, atau mati dan berakhir menjadi sebuah alat. Mimpi! Mana mungkin aku mau menjadi seperti 4 dewa kuno yang sangat memalukan itu. Baik, ungkap Bart yang langsung meluncur terbang wush-wush berniat untuk kabur dari TKP. Di arah lain Saradia kembali mempersiapkan Hamehameha merah, dan ini akan menjadi serangan eksekusi. Namun ia akan menunggu perintah Yeo terlebih dahulu sebelum merilisnya. Bersama dengan itu sistem kembali menjelaskan jika Bart mati di sini, maka Laguna takkan bisa menjadi sosok Shadow King seutuhnya. Shadow King juga akan terhapus dari daftar akun Raja Yeo. Itulah mengapa sistem meminta Yeo untuk hati-hati dalam mengambil keputusan. Dan pilihan Yeo adalah tetap memerintahkan Saradia untuk melepaskan serangan eksekusi. Meskipun sudah terbang pergi menjauh dari TKP, akan tetapi Kamehameha yang dilepaskan oleh Saradia benar-benar tidak memberikan ampun. Serangan tersebut lebih cepat dari kecepatan terbang Bart, berhasil terdaratkan dengan telak dengan terciptanya lubang besar di bagian tubuh sang dewa kuno pengendali darah ini. Sebelum tubuhnya menghilang, Bart berteriak jika ia tidak ingin menerima semua ini. Tapi sayang sekali, tunduk terhadap perintah Yeo itu benar-benar tidak bisa terhindarkan.
Dan pada akhirnya sang dewa kuno pun berubah menjadi sebongkah kristal ajaib dan Bart akan kembali muncul ketika Yeo memanggilnya. Dengan ini maka pertempuran di dunia Shadow King telah berakhir. Putri sendiri tidak percaya dengan fakta apabila Yeo ternyata benar-benar bisa mengalahkan dewa kuno tanpa mengalami kendala. Di saat itu pula dengan tubuh berlubang-lubang, Laguna berusaha bangkit hanya untuk bertanya apakah yang telah Yeo katakan kepadanya. Karena ketika pingsan ia secara samar-samar mendengar Yeo mengatakan sesuatu. Tapi itu hanya sebentar karena tak lama setelahnya Laguna kembali jatuh tak sadarkan diri. Beberapa waktu setelah pertarungan besar dewa kuno, Laguna yang masih belum juga tak sadarkan diri kini dirawat di dalam istana kerajaan. Kondisi sekitar juga sudah membaik dari terlihatnya para warga kota yang begitu bersemangat dan mereka saling bekerja sama untuk kembali melakukan pembangunan kota yang sebelumnya sempat dirusak oleh sang dewa kuno. Dari arah lain sisa kesadaran Shadow Star pun muncul dan bertanya kepada Yeo kenapa akhirnya ia malah berubah pikiran, padahal sebelumnya dialah orang yang telah mendorong Laguna memasukkannya ke dalam jurang kesengsaraan. Sambil memandang ke arah luar, Yeo pun menjawab bahwa Laguna telah mempertahankan kepercayaannya sampai detik-detik terakhir. Ia tidak membiarkan dirinya terkena kebencian dan kemarahan sambil terus berjuang untuk melawan takdirnya. Setelah melihat sikap Laguna yang seperti itu, Yeo tidak lagi memiliki kekuatan untuk terus membawa Laguna masuk ke dalam jurang kesengsaraan yang lebih mendalam, apalagi hanya untuk kepentingan pribadinya. Aku pikir kau adalah pria cerdas yang memiliki ambisi besar, tapi sepertinya kau ini cukup naif sama seperti Laguna, ungkap Shadow Star. Ya, siapa yang tahu, balas Yeo dengan singkat. Di luar hal tersebut, Yeo penasaran karena sekarang dunia ini telah dimurnikan. Apakah si kesadaran Shadow Star ini masih bisa mempertahankan kekuatannya? Nah Yeo, kau terlalu meremehkan Shadow Star. Memang untuk sekarang kekuatan miliknya yang tersimpan di dalam tubuh Laguna itu berasal dari darah dan kegelapan. Akan tetapi sesuai dengan namanya, Shadow Star, meskipun dunia ini telah dipenuhi oleh cahaya, tetap saja ia takkan menghilang. Karena bintang dan cahaya juga merupakan asal dari sumber kekuatannya. Di mana ada cahaya bintang yang bersinar, pasti ada bayangan yang muncul. Selama bintang-bintang masih bersinar, ia akan tetap ada. Bayangan bintang. Kau ini benar-benar seperti seorang bintang di dunia manusia yang tidak pernah mati gaya, ungkap Yeo sikit-sikit bercanda. Tapi di luar hal tersebut, si kesadaran di sini merasakan adanya kekuatan ruang dimensi aneh yang semakin terasa, dan Yeo pun menjelaskan jika itu merupakan sebuah pertanda di mana dirinya akan segera meninggalkan dunia ini. Sistem juga meminta Yeo untuk mempersiapkan diri karena misi sudah berakhir dan ia akan segera dikirim kembali ke dunia asalnya. Sangat disayangkan karena di sini Yeo harus mengucapkan salam perpisahan kepada Laguna ketika ia belum sadarkan diri. Tapi mau gimana lagi? Sebelum Yeo pergi, Shadow Star di sini memberikan pendapat. Ia merasa tidak akan ada yang bisa terpisah selamanya ketika sesuatu telah diterima oleh bayangan bintang, dan Yeo juga termasuk di dalamnya. Yeo tidak mengerti apa yang sedang dikatakan oleh sosok di hadapannya ini. Jadi setidaknya Yeo akan menerima uluran tangan salam perpisahannya saja. Sinar terang yang muncul kala itu kembali membawa Yeo masuk ke dalam ruang sistem akun raja. Dihadapkan dengan Shadow King yang perlahan mulai menghilang, Yeo tidak menyangka jika akun tersebut masih belum hilang sepenuhnya. Seakan-akan sedang menunggu Yeo masuk ke dalam tempat ini. Yeo juga mengucapkan terima kasih kepada Shadow King karena sudah memberikan banyak bantuan selama ini. Akan tetapi sebelum Shadow King benar-benar menghilang, sistem mengatakan karena Shadow King telah tercampur dengan kekuatan yang tidak diketahui, akun tersebut akan segera bermutasi dan selanjutnya akan segera diperbarui menjadi akun Lord of the Stars. Benar-benar tidak disangka-sangka, akun yang perlahan mulai menghilang sekarang mulai kembali terbentuk seperti semula dengan tampilan yang baru. Shadow King yang memutuskan rantai takdir kemudian dipromosikan menjadi Lord of the Star yang mengendalikan kekuatan bintang. Ia menghabiskan waktu yang sangat panjang untuk melakukan sebuah perjalanan melalui bintang-bintang sampai ujung alam semesta hanya untuk mencari jejak teman lama yang dirindukan. Namun karena tidak bisa menemukannya, pada akhirnya ia kembali ke langit berbintang dan diubah menjadi kehendak tertinggi bintang-bintang. Ini benar-benar gila, karena siapa sangka Shadow King tidak hilang dan bahkan ia malah bertransformasi menjadi sosok yang lebih kuat. Tapi Yeo heran kenapa akun tersebut terlihat dirantai. Apakah akun tersebut masih tersegel? Sistem pun mengatakan bahwa akun yang satu ini terlalu kuat dan telah menyebabkan beberapa pengaruh dan dampak terhadap sistem. Karena ini merupakan kasus ekstrim, makanya akun ini disegel dan akan kembali dibuka setelah Yeo memiliki kekuatan yang cukup. Namun terdapat satu hal lain yang bisa Yeo lakukan jika ingin menggunakan akun Lord of the Stars di levelnya yang sekarang, dan itu adalah memecahkan masalah yang terkait dengan obsesi yang dimiliki oleh akun tersebut. Jika melihat dari keterangan yang ada, jelas akun ini sangat obsesi terhadap teman lamanya. Tapi tunggu dulu, teman lama? Itu kan maksudnya
Ketika Yeo menyentuh akun Lord of the Stars, tiba-tiba saja muncul cahaya yang begitu terang benderang menutupi pandangan. Dan selanjutnya kita akan kembali dibawa menuju kota kerajaan, tepatnya di dalam ruangan Laguna mendapatkan perawatan. Nampak terlihat Laguna yang sudah tak sadarkan diri selama 1 bulan akhirnya kembali membuka kedua matanya. Dan setelah sadar ia langsung mencari-cari keberadaan Yeo. Tapi sayang sekali Yeo kini sudah pergi dan tak akan pernah kembali, ungkap Shadow Star. Karena Laguna masih belum mengetahui apapun, pada akhirnya si kesadaran Shadow Star pun memberikan penjelasan secara rinci. Ia menjelaskan dengan apa adanya, mengatakan apabila Yeo itu sebenarnya berasal dari dunia yang berbeda. Dan Yeo juga telah mencoba untuk menjadikan Laguna sebagai sosok Shadow King. Lalu apakah kau sekarang membencinya? Tanya si kesadaran. Bagi Laguna, ia sama sekali tidak memiliki alasan untuk membenci Yeo, sebab setelah melalui banyak perjalanan yang sangat berbahaya, jika bukan karena Yeo entah berapa kali Laguna sudah mati. Bukan hanya melindungi Laguna, tapi Yeo juga sudah memberikan bantuan, menjadi sosok mentor, teman, dan bahkan Yeo juga Laguna anggap sebagai bagian dari keluarganya. Laguna juga sebenarnya sudah merasa curiga dari awal bertemu dengan Yeo, sebab kenapa orang sekuat Bang MC malah memilih untuk tetap berada di sisinya. Namun tetap saja Laguna lebih memilih untuk percaya dan mendukung setiap keputusan yang dibuat oleh Yeo. Tapi sekarang Yeo malah pergi sama seperti orang-orang terdekat Laguna sebelum-sebelumnya. Apakah sudah bagian dari takdir Laguna harus tetap hidup seorang diri? Nasib pria ini benar-benar menyedihkan. Di tengah pemikiran suram akan nasib buruk yang selalu menimpanya, muncullah sang putri yang tiba dalam keadaan tergesa-gesa dan langsung memeluk Laguna. Karena wanita ini merasa khawatir, pikirnya Laguna yang sudah tidur selama 1 bulan tidak akan pernah terbangun lagi. Tapi sepertinya pemikirannya itu sudah salah. Dan tanpa berbicara panjang lebar dulu, tanpa basa-basi, sang putri meminta kepada Laguna untuk terus berada di sisinya sampai akhir hayat. Iya teman-teman, si putri ngajak menikah. Ya setidaknya dengan ini Laguna nggak sendirian lagi. Keluar dari istana, di area kota kerajaan, putri terlihat mendapatkan sorak-sorai yang begitu meriah dari para warga. Warga di sini juga bertanya-tanya sebenarnya siapakah sosok pria yang kini berada di sisi sang putri. Dan kemudian putri pun memperkenalkan jika pria di sampingnya adalah Laguna, sosok yang telah menyelamatkan kota kerajaan dari ancaman dewa kuno yang sebelumnya sempat memberikan teror mengerikan, bukan hanya di kota ini saja, tapi di seluruh penjuru negeri. Itulah mengapa warga semakin histeris dan merasa sangat bersyukur karena ada Laguna, sang pahlawan yang telah menyelamatkan mereka. Di sini Laguna bermaksud untuk mengatakan jika bukan dia yang telah menghabisi sang dewa kuno. Sebelum mengatakannya, putri pun menyelah. Wanita ini tahu apa yang ingin dikatakan oleh Laguna. Akan tetapi sebelumnya putri sendiri sudah mengarahkan banyak anggota untuk mencari Yeo ke seluruh penjuru. Akan tetapi ia tidak bisa menemukan keberadaan Yeo dimanapun itu. Selain itu, Laguna juga telah melawan dewa kuno dengan sekuat tenaga. Dan jelas tidak akan ada orang selain dirinya yang bisa kembali bangkit setelah menerima luka seperti Laguna. Maka dari itulah ia juga sudah layak dianggap mendapatkan penghormatan seperti sekarang, sebab Laguna tidak lari dari bahaya yang mengancam kota. Ya, memang itu ada benarnya. Jadi Laguna akan menerimanya, sedangkan di dalam hatinya Laguna berjanji jika dirinya akan terus melindungi kehormatan yang seharusnya dimiliki oleh Yeo. Pada hari itu akhirnya Laguna ditetapkan sebagai sosok pahlawan yang telah menghancurkan sang dewa kuno yang menyerang kota kerajaan serta menyebabkan teror yang membuat orang-orang bermutasi. Dunia ini menjadi damai untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat panjang. Waktu-waktu pun terus berlalu dan Laguna menjadi sosok suami dari sang putri raja yang telah naik tahta. Dengan demikian maka Laguna akan menjadi sosok raja di masa mendatang. Pernikahan di antara mereka juga sangat mewah dan megah. Itu menjadi kali pertama ada pernikahan yang sebesar ini. 1 tahun kemudian anak pertama mereka pun terlahir dan ratu memberikan nama anaknya Yeo untuk menghormati teman dekat sang pahlawan Laguna. Laguna terlihat sangat senang dengan kelahiran putra pertamanya. Pahlawan Laguna juga memimpin tentara yang ia bentuk melakukan perang besar-besaran untuk menghilangkan semua monster yang memberikan ancaman. Sosok heroiknya benar-benar sangat diidam-idamkan oleh semua orang yang menjadi pengikutnya. Akan tetapi ketika malam datang, ia selalu memandang ke arah bintang-bintang dengan memasang wajah melankolis. Ia selalu merasa kesepian di saat sendirian. Di dalam pikirnya ia merasa jika ada Yeo yang bersama-sama berjuang di sisinya, pasti akan sangat seru. Tapi akankah Yeo kembali? Itulah yang selalu ia pikirkan. Laguna berjanji jika ia takkan pernah berhenti untuk mencari sosok Bang MC. Dan jika Yeo tidak bisa ditemukan di dunia ini, Laguna bahkan bersedia untuk pergi menuju langit berbintang hanya untuk mencari kawan lamanya. Karena ia sangat yakin jika suatu hari mereka berdua pasti akan kembali dipertemukan. Berpuluh-puluh tahun setelahnya, karena umur manusia terbilang pendek, sang ratu pun menemui ajal dengan cara yang semestinya. Bangsa berduka dan pahlawan Laguna naik ke atas tahta. Ia menjadi sosok raja yang akan memimpin dunia ini.
Waktu-waktu pun terus berlalu, tahun-tahun berlalu, dan tanpa terasa ribuan tahun yang sangat panjang juga akhirnya telah berlalu. Dunia juga telah mengalami perubahan secara drastis. Perkembangan zaman membawa manusia menuju peradaban yang lebih maju, sama halnya seperti bumi. Berbagai macam fasilitas seperti gedung-gedung bertingkat, jalan-jalan yang menghubungkan antar kota juga telah dibangun. Segalanya kini telah berubah. Tapi terdapat satu hal yang sama sekali tidak mengalami perubahan, dan itu adalah sang Raja Laguna yang hidup kekal di bawah kekuatan Shadow Star. Meskipun sudah terlihat menua, namun ia terlihat masih gagah. Sekarang ia juga sudah mulai menetapkan hatinya untuk segera melangkah maju menuju ke alam semesta yang sama sekali tidak ia ketahui. Terlihat pula terdapat pesawat-pesawat dari luar angkasa yang melakukan invasi. Memang ini sudah beberapa kali terjadi, tapi karena armada musuh terlalu banyak, bisa dipastikan jika dunia ini takkan memiliki harapan. Ketika ia memandang langit-langit berbintang di malam itu, dari arah lain kesadaran Shadow Star pun mengatakan bahwa ini sudah waktu bagi mereka untuk segera pergi menuju bintang. Akan tetapi Laguna meminta sedikit waktu lagi, karena ia sudah menunggu Yeo selama puluhan ribu tahun di dunia ini. Ia percaya jika Yeo pasti akan segera kembali. Terkait dengan hal tersebut, di sini Shadow Star mengingatkan jika Yeo takkan pernah kembali sebab ia tidak berasal dari dunia ini. Selain itu, masa hidup dari planet ini juga dirasa sudah habis, jadi mereka harus segera pergi meninggalkannya. Namun entah itu di dunia yang berbeda, dimensi yang berbeda, ataupun di ujung alam semesta sekalipun, Laguna akan tetap mencari Yeo dan tak akan pernah menyerah sampai ia berhasil menemukannya. Hei, kau ini masih saja keras kepala seperti dulu ya. Itulah suara yang tiba-tiba terdengar dari arah lain dan terasa sangat familiar di telinga Laguna. Dan Laguna pun bisa langsung tahu jika itu merupakan suara Yeo. Memasang wajah agak mengsedih, Laguna berkata jika dia pada awalnya berpikir takkan mungkin bisa menemukan Bang MC. Itulah kenapa ia berusaha untuk melupakannya. Tapi sayangnya, walaupun sudah berpuluh-puluh ribu tahun terlewati, ia masih belum bisa melupakan sosok teman seperti Yeo yang sangat ia percayai. Sambil menatap ke arah Yeo yang tubuhnya terlihat diselimuti oleh cahaya ilahi, Laguna mengungkapkan jika dirinya sangat ingin memulai petualangan lagi bersama dirinya seperti di masa lalu. Berjalan mendekatinya, Yeo juga menganggap masih terdapat banyak dunia yang harus mereka kunjungi, dan ia setuju untuk kembali memulai petualangan bersama Laguna. Dengan tubuh gemetar tak bisa menahan rasa gembira kembali dipertemukan dengan bro lamanya, Laguna kemudian menjabat tangan Yeo yang memberikan uluran. Dan dengan demikian keduanya pun sepakat untuk kembali berjuang bersama-sama seperti di masa lalu. Terlihat wajah Laguna yang keriput telah kembali seperti di masa mudanya dahulu. Seakan-akan waktu tidak berubah sedikit pun. Berikut dengan pesan sistem yang menyatakan jika akun Lord of the Stars kini telah terbuka dan sudah bisa digunakan. Kembali masuk ke dalam ruang sistem, Yeo pun bertanya tentang seperti apakah kekuatan yang dimiliki oleh akun Lord of the Stars yang baru saja ia peroleh. Sistem pun menjawab karena informasi spesifik akun ini tidak diketahui, ada baiknya Yeo mencobanya saja dalam pertarungan nyata. Dan karena akun ini berasal dari dimensi yang lebih tinggi, Yeo hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya ketika berada di alam semesta atau di dungeon dengan atribut kosmik. Sedangkan di dunianya, Yeo hanya bisa mengeluarkan 50% kekuatan dari Lord of the Stars. Yeo pun langsung tercengang dan merasa jika ia sudah ditipu, karena jika hanya bisa digunakan 50% saja, maka artinya itu merupakan produk setengah jadi dong. Sistem pun meminta Yeo untuk bersabar dan tenang saja, karena meskipun Lord of the Star hanya bisa menggunakan 50% kekuatan di dunianya, akan tetapi kekuatan sang Lord itu jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan akun Shadow King yang berada dalam mode powerful. Wow, benar-benar kabar yang menggembirakan. Padahal cuma 50%, tapi kekuatannya lebih OP dari Shadow King. Yeo merasa jika Lord of the Star ini benar-benar sangat layak menjadi sosok yang menguasai bintang-bintang. Tapi tetap saja Yeo merasa dia masih perlu berhati-hati ketika terbang di ketinggian, karena kejadian di mana sistem error seperti sebelumnya bisa saja terjadi kembali. Nampaknya alam semesta memiliki beberapa batasan pada sistem. Lalu bisakah Anda menjelaskan alasannya? Tanya Yeo kepada sistem. Dari deteksi sistem terdapat suatu kekuatan maha dahsyat yang tidak diketahui di atas langit, sama halnya dengan identitasnya yang masih belum diketahui. Berdasarkan informasi yang diperoleh hingga saat ini, sistem hanya bisa mengetahui bahwa semakin jauh seseorang dari permukaan, maka akan semakin besar pula pengaruhnya. Namun Yeo tidak perlu khawatir, sebab kekuatan dari akun Lord of the Stars itu bisa diandalkan dalam situasi Yeo saat ini. Fakta ini membuat Yeo agak lega. Sebelumnya ia merasa khawatir karena ia tidak memiliki kartu as yang bisa digunakan ketika menjelajahi alam semesta. Tapi berkat akun Lord of the Stars, kini masalah tersebut sudah teratasi.
Laguna, mari kita kembali berjuang bersama, ungkap Yeo tepat di depan akun penguasa bintang. Dimanapun terdapat cahaya, disitulah terdapat bayangan. Bayangan tak berujung baktiranya, dan cahaya bintang terang adalah lengannya yang menempatkan segala sesuatu di bawah bayangan, meninggalkan ilusi bintang di ujung alam semesta. Dikatakan bahwa akun ini juga memiliki banyak nama lain. Selain Lord of the Stars, ia juga mempunyai nama seperti The King of Light and Shadow, The Eternal Supreme, dan masih banyak lagi, seperti seorang pemuda yang ingin kembali memulai petualangan bersama sahabat lamanya. Dari ruang sistem kita akan beralih ke atas benteng zona aman barat daya kedua. Yeo dan teman-teman yang baru saja tiba di sana juga terlihat langsung mendapatkan sambutan dari para penjaga android. Di sini Xiao Chen merasa heran, Yeo kan membawa banyak wanita-wanita cantik bersamanya, tapi kenapa Yeo juga setuju untuk membawa paman-paman ini bersamanya? Dan ya, tentu saja Yeo mengajak Xiao Chen karena si paman adalah kunci yang bisa Yeo gunakan untuk bisa menemukan keberadaan Mue. Tapi bukan hanya Mue saja, dari apa yang sempat Yeo katakan kepada Shulu, bukankah Bang MC juga mau sekalian mencari Muyu? Lalu apakah memang benar pahlawan legendaris tersebut masih hidup? Tanya wanita es ini. Lanjut Yin Huan yang juga sempat mendengar informasi dari Yeo jika Yeo sempat bertemu dengan Muyu di tanah berkabut dan bahkan memberinya artefak Yuan Chu. Itu sangat luar biasa menurut Yin Huan. Jika bukan Yeo yang mengatakannya, maka wanita ini takkan mungkin percaya begitu saja. Sementara itu Kiki yang paling polos sama sekali tidak mengetahui sebenarnya apakah yang sedang dikatakan oleh Shulu dan Yin Huan. Tapi satu hal yang pasti, Kiki akan selalu memberikan dukungan penuh atas segala hal yang dilakukan oleh Yeo. Masuk ke dalam ruang bengkel, terlihat pula Nana yang memanggil Yeo. Dan tepat di sebelahnya juga terlihat sudah ada sebuah pesawat jet yang nampaknya masih dalam kondisi baru. Sambil mengusap-usap kepala sang ratu mekanik, Yeo mengucapkan terima kasih kepada Nana yang sudah bekerja keras dengan merakit pesawat jet tersebut. Dan selanjutnya Yeo hanya tinggal menggunakannya saja. Dari ucapan Nana kita juga mendapati jika pesawat jet buatannya itu jauh melampaui teknologi bumi, dan Yeo pasti akan langsung terkejut ketika menggunakannya. Nana, aku sangat percaya dengan teknologi yang kau buat, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk segera mengujinya, kata Yeo yang juga langsung beralih ke akun S-Pilot Xiaomuhui. Xiao Chen di sini merasa agak ragu dengan apakah ia memang harus benar-benar menaiki pesawat tersebut bersama dengan Yeo dan yang lainnya. Dengan alasan mabuk udara, si paman pun meminta Yeo untuk jalan duluan saja dan Xiao Chen akan berangkat sendirian menuju dungeon. Kata-kata Xiao Chen membuat Nana jengkel karena perkataan pria tersebut seakan-akan sudah seperti mempertanyakan kemampuan tekniknya. Padahal pesawat tersebut memiliki teknologi yang tidak bisa dibandingkan dengan bumi, dan masalah mabuk udara juga takkan berefek kepada seseorang. Karena pesawat ini sudah Nana buat senyaman mungkin. Itulah mengapa ia menyuruh Xiao Chen untuk duduk saja dengan anteng di dalam pesawat dan jangan banyak komentar. Setelah diomeli Nana, Xiao Chen pun mau tidak mau harus ikut berangkat dengan menggunakan pesawat bersama Yeo dan yang lainnya. Oke, waktu debat sudah habis dan sekarang kita akan langsung lego ke tempat selanjutnya. Dan itu adalah dungeon, tempat di mana keberadaan Mue kemungkinan berada. Sementara Yeo dan yang lainnya pergi, Nana diberikan tanggung jawab untuk menjaga zona aman barat daya kedua dan membuatnya tetap aman. Dan kemudian tanpa berlama-lama, Yeo pun langsung wush terbang berangkat menuju ke tempat selanjutnya. Sementara itu di dalam ruang pantau zona timur, seorang staf memberikan laporan kepada Victor apabila Yeo kini sudah menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Ia sepertinya berangkat menuju suatu tempat. Untuk bisa mengetahui apakah langkah yang sedang Yeo ambil, Victor menyuruh stafnya untuk menggunakan satelit pengintai dan mengunci Yeo sebagai target yang harus terus diikuti. Di sini si staf mulai merasakan adanya yang aneh karena dengan menggunakan satelit ia bisa melihat lintasan penerbangan Yeo. Dan itu terlihat seperti Yeo terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi berikut dengan manuver ekstrim yang terasa sudah melanggar aturan fisika. Benar-benar sangat gila, kecepatan terbang yang luar biasa pun kini disaksikan oleh Victor dengan mata kepalanya sendiri. Ia juga bertanya kepada stafnya apakah satelit milik mereka mampu mengimbangi penangkapan gerak pesawat yang kini sedang Yeo gunakan. Di sini si staf sendiri sudah menggunakan daya maksimum, akan tetapi masih sangat sulit untuk bisa menangkap target. Dan satelit hanya bisa menangkap gambar dengan delay waktu lebih dari 3 detik. Delay 3 detik itu artinya pesawat jet tempur yang digunakan oleh Yeo sudah beberapa generasi lebih maju bila dibandingkan dengan teknologi milik zona timur. Benar-benar sangat mengherankan. Victor sangat kebingungan karena bagaimana mungkin bisa zona barat daya memiliki teknologi tingkat tinggi seperti itu. Benar-benar tak masuk akal karena selain melaju dengan kecepatan super tinggi, pesawat tersebut juga terlihat sedang melakukan manuver akrobatik. Dengan pergerakan seperti itu, seharusnya orang-orang yang kini sedang berada di dalam pesawat tersebut akan hancur berkeping-keping. Tapi jika melihat pergerakan pesawat yang sangat halus, si staf yakin jika orang-orang yang berada di dalam pesawat pasti masih baik-baik saja, termasuk dengan Yeo.
Desain anti-gravitasi pesawat tersebut terasa sangat menakutkan. Bersama dengan itu, hasil analisis dari lintasan penerbangan Yu juga akhirnya sudah keluar. Dan Yu yang susah-susah melakukan gerakan akrobatik faktanya sedang menggambar suatu gambar. Apa gambar yang ia buat? Biarkan aku melihat apa yang sedang ia buat dengan memperkecil gambarnya, ungkap Victor. Waterpark, siapa sangka Yu yang melakukan manuver akrobatik ekstrim yang sangat sulit hanya untuk membuat gambar jari tengah. Fuck you, man. Victor yang sadar jika Yu sedang melakukan provokasi kepadanya pun langsung menggebrak meja dengan keras. Baginya Yu ini benar-benar sangat sombong. Meskipun Victor tidak mengetahui dari manakah Yu bisa mendapatkan pesawat berteknologi tinggi tersebut, tapi ia merasa jika sudah salah besar, Bang MC melakukan provokasi kepada zona timur hanya dengan memamerkan pesawat yang ia gunakan. Bersama dengan itu, Victor juga meminta orang-orangnya untuk mempercepat persiapan senjata railgun, karena ia benar-benar sudah tidak sabar ingin segera membuat Yu meledak sampai hancur berkeping-keping. Tunggu dan lihat saja nanti, nak. Kau akan segera membayar harga atas kesombonganmu, ungkap badut yang satu ini. Sementara itu, Yu sendiri berniat untuk mencari kesenangan lain setelah memprovokasi zona timur sambil menguji bodi mesin pesawat. Di arah lain terlihat pula Xiao Chen yang terus molor selama perjalanan. Dan karena mereka kini sudah sampai di tempat tujuan, Yu pun membangunkan pria malas tersebut. Sepertinya aku sudah mulai menua. Nyender dikit saja langsung tertidur. Tidak seperti kalian para anak-anak muda yang masih sangat bersemangat, kata Xiao Chen. Namun bagi Yu, si paman lebih terlihat seperti sedang mengisi ulang energinya sebelum memulai petualangan di dalam dungeon. Ya, kini mereka telah tiba di lokasi pintu masuk dungeon yang diyakini di dalamnya terdapat sang pahlawan Mui. Energi meledak-ledak yang terasa dari dalam dungeon tersebut juga terasa begitu besar dan bisa dipastikan jika itu merupakan dungeon berlevel tinggi. Bagaimana menurutmu pesawat yang dibuat oleh Nana? Nyaman kan? Iya, Xiao Chen pun tidak bisa menyangkalnya karena jarang sekali ia bisa tidur nyenyak ketika berada di dalam pesawat. Ia merasa harus meminta maaf kepada Nana, si gadis kecil, setelah mereka kembali dari tempat ini. Bagi Shulu, di dunia ini tidak ada pilot seperti Yu yang mampu mengendalikan pesawat sambil melakukan manuver ekstrim seperti sebelumnya. Tapi Shulu sudah tidak lagi kaget dengan kemampuan Yu dalam mengemudikan pesawat, karena sebelumnya wanita ini sudah sempat merasakannya. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Shulu, Yin Huan dan Kiki pun langsung terdiam untuk sesaat. Kedua ladies ini tidak menyangka jika mereka sudah kalah start, karena bagi keduanya ini merupakan kali pertama mereka terbang bersama Yu. Tapi tidak bagi Shulu. Yu, kenapa kamu tidak membawa Kiki terbang bersamamu sebelumnya? Kiki benar-benar tidak senang. Kedua ladies ini pun langsung melepaskan niat membunuh terhadap Bang MC, teman-teman, sekaligus meminta penjelasan kepada Yu terkait dengan perkataan Kiki sebelumnya. Niat membunuh yang dipancarkan kedua ladies tersebut membuat Yu diam membatu dan mulai berkeringat dingin. Di sini Xiao Chen pun merangkulnya sambil mencemooh Yu yang dianggap telah menghancurkan segalanya, padahal mereka saja belum masuk ke dalam dungeon. Untuk bisa keluar dari permasalahan yang terjadi, Yu pun lanjut meminta semua orang untuk segera masuk ke dalam dungeon dengan alasan mereka tidak boleh menghabiskan banyak waktu di tempat ini. Yu berjalan ke arah pintu masuk portal dengan tubuh yang kaku, hingga akhirnya mereka semua pun masuk ke dalam dungeon. Dan tepat ketika mereka menginjakkan kaki di dalamnya, Yu dan teman-teman dihadapkan dengan sebuah pemandangan yang luar biasa, karena dari arah kejauhan terlihat sebuah kota yang mengapung di atas udara. Sebuah pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Diketahui pula dungeon ini bernama Realm of Fallen Angel, dan para player disarankan untuk berada di level 150 sampai 250 jika ingin menyelesaikannya.